Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh tragedi, ketamakan, dan ironi hidup. Ini kisah nyata, tapi saya kemas dengan gaya ringan agar tak terlalu menyesakan. Tapi tenang, tetap ada pesan moral di balik cerita ini. Di sebuah sudut kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, ada sebuah rumah makan yang cukup terkenal, Mi Pangsit Abeng. Pemiliknya, pasangan suami istri Abeng dan Melan, dikenal sebagai pekerja keras. Mereka punya 3 anak dan bisnis mereka lumayan sukses. Sebagai pemilik usaha, Abeng mempekerjakan beberapa karyawan, termasuk pasangan Taufik dan Yeni, serta seorang pria yang baru bekerja 2 bulan di sana, bernama Slamet. Nah, Slamet inilah yang jadi tokoh utama dalam kisah ini. Jangan buru-buru simpati dulu ya. Slamet ini sehari-hari bekerja sebagai koki khusus untuk menu mie celor dan martabak telur. Bagi yang belum tahu, mie celor itu mie khas Palembang yang kuahnya kental, dibuat dari santan dan kaldu udang. Makannya bisa bikin kenyang, tapi ternyata ada yang lebih kenyang lagi di cerita ini, dendam. Semua tampak berjalan normal, rumah makan ramai, pelanggan datang silih berganti. Hingga akhirnya, tragedi berdarah terjadi pada dini hari, Kamis, tanggal 13 Desember tahun 2012. Malam itu, suasana sunyi. Tiba-tiba, Yeni keluar dari dapur dengan tubuh bersimbah darah. Ia panik, mengetuk kaca belakang rumah tetangga, tapi tak ada yang menjawab. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke pintu depan, membuka pintu, dan berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Tukul, tetangga mereka, yang sedang menyiapkan dagangan di depan rumah. Awalnya, Tukul sempat mengabaikan suara gaduh dari rumah makan itu, mengira hanya pertengkaran biasa. Tapi begitu melihat Yeni berlumuran cat merah, ia langsung sadar ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Tak lama, warga berdatangan. Mereka menemukan 4 orang tergeletak bersimbah cat merah. Abeng, Melan, Taufik, dan Yeni. Keempatnya segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, Abeng meninggal di tempat. Melan sempat bertahan, tapi akhirnya menyusul sang suami. Taufik dan Yeni yang mengalami luka parah, berhasil selamat setelah menjalani operasi. Lantas, siapa pelakunya? Tak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Dari keterangan Yeni dan Taufik, polisi mengetahui bahwa dalang dari pembantaian ini adalah Slamet. Iya, koki mie celor itu. Polisi langsung bergerak cepat memburunya. Tapi Slamet seperti mie yang licin, sulit ditangkap. Ia melarikan diri, meninggalkan jejak yang samar. Namun, sebagaimana mie celor tak akan lengkap tanpa kuahnya, jejak kejahatan pun pasti meninggalkan bekas. 5 hari setelah kejadian, tepatnya tanggal 18 Desember tahun 2012, polisi berhasil menangkap Slamet di daerah Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Lebih mengejutkan lagi, ia sudah bekerja di sebuah rumah makan baru. Iya, dalam 4 hari, dia langsung cari kerja lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ditangkap, polisi menemukan sepeda motor milik Abeng yang dicuri oleh Slamet. Dan di persidangan, semua kegelapan dalam diri Slamet mulai terungkap. Dendam yang dimasak dengan api kecil. Rupanya, Slamet bukan orang baru di dunia kuliner. Ia dan Abeng pernah bekerja bersama di sebuah hotel pada tahun 1999. Namun, hidup Slamet tak semulus adonan martabak. Pada tahun 2004, ia dipenjara karena kasus pembunuhan. Setelah bebas di tahun 2010, ia kesulitan mencari pekerjaan hingga akhirnya menghubungi teman lamanya, Abeng. Abeng, yang berhati baik, menawarinya pekerjaan di rumah makan miliknya. Tak hanya bekerja, Slamet juga diizinkan tinggal di sana dengan gaji 3 juta per bulan serta keuntungan tambahan dari penjualan mie celor dan martabak telur sebesar 1,5 juta. Awalnya semua berjalan baik. Di bulan pertama, Slamet mendapatkan gaji 4,5 juta. Namun, di bulan kedua, pembagian keuntungan Slamet turun,
dari 1,5 juta rupiah menjadi hanya 850 ribu rupiah. Padahal, gaji pokoknya yang 3 juta masih cukup besar, namun Slamet masih merasa dirugikan. Saat ia bertanya, Abeng menjelaskan bahwa istrinya, Melan, merasa keberatan. Menurut Melan, biaya makan dan tempat tinggal Slamet sudah ditanggung, jadi bagian keuntungannya dikurangi. Slamet yang mulai merasa tidak dihargai. Lalu, seperti bahan-bahan di dapur yang tercampur menjadi adonan beracun, dendam Slamet semakin menjadi saat mendengar gosip dari Yeni. Katanya, Melan sering menjelek-jelekkan dirinya, menyebutnya pemalas dan suka mencuri rokok serta uang penjualan. Dendam itu akhirnya meledak pada dini hari nahas itu. Slamet yang sudah dipenuhi amarah, melihat Melan menuju kamar mandi. Tatapan sinis dari Melan seperti bensin yang disiram ke api dalam hatinya. Ia pun mengambil balok kayu, menunggu di dekat kamar mandi. Begitu Melan keluar, ia menghantam kepala wanita itu. Melan berteriak, berlari ke ruang tengah. Tapi Slamet mengejarnya, menghantamnya lagi dari belakang hingga jatuh tersungkur. Abeng yang mendengar ribut-ribut keluar dari kamar, melihat istrinya dipukuli. Ia berusaha melawan dengan pisau, tapi Slamet lebih sigap. Balok kayu di tangannya menghantam tangan Abeng hingga pisau terjatuh. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Slamet merebut pisau itu dan menusukkan ke tubuh Abeng. Melan yang masih hidup mencoba menyerang dengan kursi, tapi Slamet membalas dengan tusukan ke leher dan dadanya. Taufik dan Yeni yang mendengar keributan berusaha membantu, tapi mereka justru menjadi korban selanjutnya. Saat Slamet lengah, Taufik dan Yeni yang masih sadar dengan keadaan terluka, akhirnya kabur ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Setelah memastikan semua orang tak berdaya, Slamet menyeret tubuh Abeng dan Melan ke dalam kamar, mengambil kunci motor, lalu kabur meninggalkan tempat itu seperti tak pernah terjadi apa-apa. Vonis yang mengejutkan. Di persidangan, Slamet mencoba membela diri. Ia berdalih bahwa pembantaian itu spontan, bukan direncanakan. Namun, majelis hakim tak mudah terpengaruh. Mereka menilai bahwa tindakan Slamet adalah pembunuhan berencana. Jaksa menuntutnya hukuman penjara seumur hidup, tapi majelis hakim punya keputusan lain, vonis mati. Menurut majelis hakim, Slamet telah melakukan perbuatan membabi buta, membunuh, dan menganiaya para korban. Tak cuma itu, sebelumnya Slamet juga sudah pernah dipenjara karena membunuh orang. Aksi keji Slamet telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi 3 anak Abeng dan Melan yang kehidupannya masih bergantung pada orang tua mereka. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis tiada ampun bagi Slamet. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis mati padanya. Mendengar putusan itu, Slamet langsung kejang-kejang dan pingsan di ruang sidang. Ada yang mengatakan ia mengalami syok berat. Keluarganya menangis, terutama kakaknya yang mengatakan bahwa vonis itu terlalu berat. Namun, bagi keluarga korban, hukuman ini adalah keadilan. Slamet sempat mengajukan banding, bahkan kasasi. Tapi, keputusan tetap tak berubah. Ia divonis mati. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Dendam yang dipelihara hanya akan membawa kehancuran. Kadang, kebaikan yang diberikan kepada seseorang bisa berbalik menjadi malapetaka. Tapi yang paling penting, jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Karena sesal selalu datang terlambat. Sekian cerita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.